Selamat pagi Pak Udin. Pagi Bapak. Selamat pagi Pak Anhar. Pagi Pak Ari. Selamat pagi Pak Ali. Pagi Pak. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kita dapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan Allah untuk kegiatan pelatihan kita, yaitu tentang pelatihan sekolah penggerak. Pada sesi ini kita sudah pada hari yang ke-7, tentunya apa yang sudah kita dapatkan kemarin sudah banyak, dan tentu mari pada pertemuan hari sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan berdoa. Kami mohon pada Pak Anhar untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, mari kita berdoa bersama semoga pertemuan sinkronus pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar. Kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kita semua dan memperlancar pertemuan pada pagi hingga siang hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anhar yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang asesmen, dan kita masih ingat kemarin ada tugas yaitu terkait dengan pembelajaran kita, yaitu kita ada pembelajaran asinkronus pada hari sebelumnya, yaitu Bapak Ibu sudah belajar terkait dengan asesmen dan perangkat ajar, di mana pada sesi ini kita akan mereview dulu, merefleksi dulu tentang asesmen dulu, apa yang sudah kita pelajari mandiri pada sesi asinkronus pada kemarin. Untuk itu pada salah satu peserta untuk menyampaikan apa yang sudah kita pelajari pada sesi asinkronus kemarin. Monggo, siapa? Silakan. Saya Pak, boleh? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ari sebagai instruktur telah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi di kegiatan asinkronus kemarin ada beberapa hal yang sudah coba kami pelajari secara mandiri. Jadi ada dua hal di kegiatan asinkronus tersebut. Yang pertama berkenaan dengan perangkat ajar. Di perangkat ajar kami sudah mencoba untuk merefleksi diri sendiri, ya, pengetahuan awal tentang materi ajar itu di ruang mulai dari diri. Di situ ada beberapa pertanyaan apa-apa saja yang kami pahami terkait dengan materi ajar. Kemudian di ruang eksplorasi konsep terkait dengan materi ajar ini ada beberapa hal yang sudah kami pelajari konsep-konsepnya. Yang pertama, konsep dan komponen modul ajar, apa-apa saja komponen modul ajar itu. Kemudian juga prinsip dan bagaimana prosedur dari penyusunan modul ajar. Di demonstrasi kontekstual kemarin kami diminta untuk menyusun suatu modul ajar dengan tujuan pembelajaran tertentu yang dipilih. Kebetulan kami memilih tujuan pembelajarannya pada CP-nya itu pada mata pelajaran agama, khususnya di elemen fikih, Pak. Nah, di asesmen itu juga kami sudah buka ruang-ruang di asinkronusnya mulai dari diri sendiri terkait dengan hal-hal apa saja yang kami pahami, baik itu asesmen formatif dan sumatif. Di eksplorasi konsepnya juga hal-hal apa saja jenis-jenis asesmen, kemudian bagaimana cara melaksanakan asesmen, baik itu diagnostik, kemudian formatif dan sumatif, khususnya formatif dan sumatif, ya.
Kemudian di ruang kolaborasi secara berkelompok, kami diminta untuk menyusun suatu pelaksanaan asesmen, ya baik itu asesmen formatif dan sumatifnya. Sampai nanti kemarin juga di kegiatan asinkronus itu kami mencobakan demonstrasi kontekstual terkait dengan soal-soal kuis pemahaman kami terkait dengan asesmen formatif dan sumatif. Begitu kira-kira Pak Hari yang sudah kami pelajari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Azrudin yang merefleksi pembelajaran asinkronus pada pertemuan kemarin. Mungkin dari Bapak Ibu ada memberikan masukan terkait dengan refleksi pembelajaran asinkronus pada hari kemarin? Dari Pak Anar ada enggak? Dari Pak Ali? Kayaknya udah cukup penyampaian Pak. Cukup ya, terima kasih. Memang benar apa yang sudah disampaikan Pak Azrudin. Kita kemarin sudah belajar tentang modul ajar. Kemudian pada tahapan kita kemarin Bapak Ibu diminta untuk membuat modul ajar. Tentunya sesuai dengan urutannya, dengan tata caranya dibuat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendalami terkait dengan asesmen, yang mana terkait dengan asesmen ini berbeda dengan pembelajaran pada kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya itu banyak kita melihat asesmen, melihat pada hasilnya, pada nilainya. Nah, pada pembelajaran pada kurikulum hari ini yang akan kita laksanakan besok itu ternyata ada banyak perbedaan. Sekarang kita lihat di materi kita, saya berusaha menyampaikan ini sesi asinkronus ya, sinkronus. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Pembelajaran kemarin kita pada hari ini memfokuskan pada asesmen formatif dan sumatifnya. Pada asesmen formatif dan sumatif. Langsung aja ya. Ini yang pertama pada agenda pada sesi ini kita nanti akan belajar tentang konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen dan umpan balik. Pada agenda sesi konsep asesmen formatif dan sumatif kita akan belajar yang pertama terkait dengan pembelajaran. Kalau sekarang ini yang namanya asesmen itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam pembelajaran. Itu sebagai asesmen sebagai as atau sebagai asesmen for untuk dan asesmen of terhadap. Asesmen formatif itu letaknya itu posisinya sebagai asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Sedangkan asesmen for itu untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan yang terakhir, kalau asesmen sumatif yang mana kita melihat pada hasil itu asesmen sebagai akhir evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, di sini konsep asesmen formatif dan sumatif. Kalau asesmen formatif metode evaluasi dilakukan sebagai evaluasi proses dan ada umpan baliknya secara berkala dan berkelanjutan. Sedangkan kalau sumatif itu biasanya dilaksanakan pada akhir pembelajaran atau yang biasanya sering kita laksanakan yaitu seperti penilaian akhir tahunan, penilaian akhir semester dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau formatif tadi dilaksanakan ketika proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan penekanan pada asesmen formatif ini, kalau kondisi yang dulu kita laksanakan itu porsinya untuk asesmen itu dominannya itu terletak pada assessment of learning atau melihat pada hasilnya. Kalau AT-nya bagus, nilai akhirnya bagus, berarti nanti bagus, tidak melihat pada prosesnya. Dan ini sehingga tidak ada keseimbangan. Nah, pada kurikulum hari ini atau yang nanti akan kita lakukan, yaitu assessment of learning ini nanti akan terjadi keseimbangan. Jadi tidak hanya melibatkan akhir pembelajaran saja, tetapi kita pada nanti ketika kita melihat mendiagnostik pada awal pembelajaran dan pada proses pembelajarannya atau assessment for learning dan assessment as learning.
Selanjutnya, pada penekanan ini jelas. Nah, ini yang penting ya. Jadi porsinya itu lebih besar pada for dan asesmen, pada asesmen formatifnya. Berbeda dengan dulu, yaitu lebih, kalau dulu lebih besar sumatifnya, sekarang tidak. Jadi penting pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan asesmen pada sumatifnya. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas itu. Ya. Ini pertama cara membangunnya. Sekarang kita pada bentuknya. Gitu. Pada bentuk asesmen formatif dan sumatif itu ada beberapa hal, ada tertulis dan ada tidak tertulis. Sedangkan kalau asesmen tidak tertulis bisa dengan diskusi kelas ketika berada di kelas. Kemudian ada drama, ada tes lisan. Sedangkan kalau tertulis, kalau formatif itu bisa refleksi, kemudian poster, kemudian ada juga tertulis, tapi di sini lebih cenderung pada umpan baliknya, ada jurnal juga. Nah, pada saat umpan balik ini sebagai guru kita memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pelajaran-pelajaran di masa depan. Sedangkan murid ya nanti akan mengetahui lebih atau kekurangan yang mereka dapat selama pembelajaran, selama proses pembelajaran yang kita lakukan. Itu umpan balik yang kita lakukan. Kemudian 10 prinsip pembelajaran umpan balik, yaitu yang pertama mudah dimengerti, bahasanya yang dipakai sederhana, transferable, fokus pada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan lintas pekerjaan dan konteks kehidupan, kemudian melihat ke belakang, mengaku kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya, spesifik berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai, lebih dari penilaian, bukan hanya fokus pada penilaian performa, tetapi pada prosesnya, pencapaian target atau pencapaian pembelajarannya, waktu, cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki kegiatan berikutnya, kontekstual dihubungkan dengan capaian pelajaran, seimbang, memberikan pujian dan pencapaian untuk memasukkan untuk perbaikan, melihat ke depan, memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas dan proyek berikutnya. Jadi, umpan balik ini sangat efektif sebagai feedback dan feedback up-nya. Jadi sebagai klarifikasi, tanggapan, dan saran apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, kapan mereka terlibat. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan kegiatan bagaimana kita salah satu ciri asesmen di sini. Dan untuk selanjutnya, ini Bapak Ibu kemarin ada tugas itu terkait dengan modul pembelajaran yang sudah kita buat, yang dibuat oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah membuat modul pembelajaran, kita merangkai asesmen formatif yang benar itu yang bagaimana, dan asesmen sumatif itu yang benar bagaimana. Dan itu harus sesuai urut dan cocok antara tujuan pembelajaran dengan asesmennya yang tepat bagaimana. Nah, kemarin saya kira pada sesi asinkronus sudah ada tugas itu, dan untuk hari ini saya minta salah satu peserta untuk menyampaikan tugas yang sudah ada kemarin, kira-kira kesalahannya di mana, kelebihannya di mana. Untuk itu silahkan salah satu untuk memberikan atau menyampaikan tugas kelompok kemarin. Boleh Pak, saya coba Pak. Ya, silahkan. Baik, saya akan coba paparkan ya Pak ya. Minta izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, berkenaan dengan asesmen ini, kami akan coba paparkan di mana kemarin kita sudah mendapatkan tugas untuk membuat modul pembelajaran, dan di modul tersebut
juga disertai dengan bagaimana pelaksanaan asesmennya. Di sini Bapak dan Ibu, kami mengambil pembelajaran agama ya dengan capaian pembelajaran peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung atau Asmaul Husna dan mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya. Ini tujuan pembelajarannya ada dua. Peserta didik menjelaskan makna iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung atau Asmaul Husna dengan kata-katanya sendiri dan memberikan contoh hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, peserta didik menjelaskan makna dan fungsi para malaikat dan tugas yang diembannya dengan kata-katanya sendiri dan menerapkan hikmah beriman kepada malaikat dan tugas yang diembannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang nanti akan dilakukan asesmen terhadap tujuan pembelajaran ini. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, kami langsung ke asesmennya ya. Di kegiatan asesmen itu nanti akan dilakukan 3 jenis asesmen. Yang pertama asesmen diagnosis, ini untuk mengetahui pemahaman peserta didik ya, pemahaman terkait dengan materi, pemahaman awalnya, jadi sejauh mana nanti bisa dilihat dan dikelompokkan mana peserta didik yang memang dapat melanjutkan sesuai dengan capaian pembelajarannya, mana peserta didik yang memerlukan remedial begitu ya, bantuan remedial, dan mana peserta didik yang mungkin ini perlu ataukah nanti perlu dibuatkan kelompok belajar atau dititipkan di kelas yang lebih rendah lagi terkait dengan asesmen diagnosis ini. Kemudian asesmen formatif ya, untuk melihat capaian di proses pembelajarannya sehingga bisa langsung diberikan perbaikan di proses pembelajaran tersebut. Dan asesmen sumatif ini merupakan capaian akhir setelah mendapatkan pembelajaran tersebut. Nah, ini ada 3 Bapak dan Ibu. Dan di sini kami sudah lampirkan instrumen untuk masing-masing asesmen. Yang pertama ini untuk diagnosisnya kami menggunakan lembar penilaian diri. Jadi peserta didik secara sadar diri itu mencoba untuk mengukur kemampuannya ya terkait dengan materi yang sudah diberikan. Kemudian di sini ada kegiatan siswa atau pernyataan siswa dan juga nanti dia memilih di mana kemampuannya. Kemudian berikutnya ini untuk yang formatifnya ya. Formatifnya bisa Bapak dan Ibu lihat di sini ada kegiatan siswa atau pernyataan siswa, apakah dia sudah berani bicara di depan sekolah, kemudian bertanya dengan baik, sampai mampu memberikan kesimpulan. Di mana asesmen formatif ini akan dilakukan pengamatan oleh guru, ya, dari kegiatan-kegiatan ini mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum. Dan yang terakhir ini asesmen sumatifnya ya. Ini terkait dengan asesmen sumatifnya untuk pengetahuannya atau kognitifnya. Di sini juga ada setelah dia melaksanakan akhir dari pembelajaran itu akan dinilai ya kemampuannya dengan lembar pengamatan ini. Karena ini memang peserta didiknya ada di fase awal Bapak dan Ibu, jadi kami menggunakan lembar penilaian seperti yang tertera ini. Itu mungkin Pak Hari yang bisa kami sampaikan. Kami yakin ini masih jauh dari sempurna, jadi kami mohon saran dari Bapak dan Ibu sekalian dan juga saran dari instruktur. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin yang sudah memberikan materi hari ini terkait dengan tugas yang kemarin, yaitu tentang asesmen dalam pembuatan asesmen diagnosis, diagnos ya, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif, yang mana
di dalam penilaian pada kurikulum ini nantinya diharapkan guru itu bisa pertama dia melihat kondisi anak dulu, kondisi anak, kemudian dari segi pengetahuannya bagaimana, kemudian sosialnya bagaimana, minat bakatnya bagaimana. Nah ini kita diagnosis, termasuk diagnosis pada pengetahuan awalnya itu dia itu bagaimana, sudah bisa membaca atau belum, kemudian apakah dia sudah pernah mengenal materi ini atau belum. Nah itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua pada proses pembelajaran ini diharapkan pembelajaran itu pada prosesnya guru menilai pada pengetahuan anak, termasuk sikapnya, kemudian keberaniannya, dalam penyampaiannya bagaimana, ini pada sesi proses pembelajaran dilaksanakan. Dan yang terakhir, penilaian asesmen sumatif ini dilaksanakan bisa di akhir, bisa di pertengahan. Karena ini mungkin anak-anak, jadi dibuat seperti itu untuk memudahkan anak, karena mungkin ini pada fase pertama, jadi ada anak yang sudah bisa membaca, ada anak yang belum, jadi ini untuk memudahkan saja. Dan saya kira itu pada pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ada tidak? Kalau tidak ada, saya kira pada pertemuan hari ini itu, dan saya harapkan dari Bapak Ibu nanti pada siang hari ini nanti kita ada sesi asinkronus, nanti silakan nanti Bapak Ibu mempelajari dan bisa kita diskusikan untuk besok pagi. Ya, itu dari kami, dan saya mohon kepada salah satu peserta untuk memimpin doa penutup pada kegiatan hari ini. Pak Udin. Oh, saya ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita telah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita berdoa agar diberikan keberkahan terhadap apa yang sudah kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, terima kasih atas segala karunia yang telah diberikan kepada kami. Ridhoilah apa yang sudah kami lakukan pada hari ini. Jauhkanlah kami dari sifat riya, sifat sombong, dan sifat takabur. Semoga apa yang sudah kami lakukan menjadi amal ibadah kepada kami dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang pada hari ini kita sudah selesai. Terima kasih banyak, Pak. Dan mari kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.